Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Hubbun Nabi rahimakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dimana pada kesempatan pagi hari ini kulolan panjenengan sedaya dipun takdiraken kalian Allah Subhanahu wa ta'ala saged belajar ilmunipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai ngaji, seperti biasa mari kita berdoa awal majelis. Saya pandu jenengan menirukan. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bundi hadis nama pinten niku. Kita mulai dari awal mohon nggih. Kemarin kan yang banyak menjelaskan tentang bab
krono kata sing beto kita mulai dari hadis yang pertama. Tetap dalam bab ikhlas, menghadirkan niat dalam semua amal, semua ucapan, semua keadaan, al-barizah wal khafiyah, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Hadis pertama, wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun ala sihhatih. Wa an amiril mu'minin, diriwayatkan dari amiril mu'minin. Amir berarti pimpinan. Al-mu'minin orang-orang yang beriman. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh pimpinannya orang-orang yang beriman, yaitu Khalifah Abi Hafsin. Abi Hafsin, Abi itu bapak, Hafsin nama seseorang, Hafsin itu perempuan. Abi Hafsin Umar bin al-Khattab, bapaknya Hafs yang bernama Umar bin al-Khattab. Jadi biasa nama orang Arab itu diberi kunyah dengan kunyah, julukan dengan julukan bapaknya si fulan, begitu. Jadi bapaknya Hafs ini ada yang kenal, Bu? Dalam? Garwane Kanjeng Nabi. Hafs. Bukan Hafsah, Hafs. Beda. Jadi Hafs ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari putrinya sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diberi kunyah Abi Hafsin. Jadi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab. Kalau di syarahnya di sini dijelaskan wa kana islamu izzan lil muslim bi da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar ini masuk Islam setelah 40 orang masuk Islam. Begitu. Dan beliau masuk Islam sebab doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bihabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab. Qala wa kana habbahuma ilai Umar. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, muliakan, tinggikan Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Jadi dua orang ini, Umar bin Khattab atau Abu Jahal, adalah orang yang ditakuti di Mekah. Jawarannya cara ngoten nggih. Jawarannya Mekah. Salah satu, Rasulullah pingin salah satu dari mereka itu masuk Islam. Lek salah satu dari mereka masuk Islam, punya kekuatan. Ngoten. Ternyata karena ahabbahuma an ilai Umar, sing paling dicintai oleh Allah ternyata sahabat Umar. Beliau itu orangnya wes gak wedi. Sahabat Umar terus muda. Beda dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah lebih masuk Islam lebih dulu, ditakuti orang, tapi usianya sudah sepuh. Pamannya Rasulullah SAW. Sedikit tentang kisah masuknya sahabat Umar kepada Islam.
Beliau masuk Islam itu gara-gara adiknya, namanya Fatimah. Jadi sudah ramai di Mekah kalau Rasulullah terang-terangan menyebarkan agama Islam. Kemudian Umar ini tersinggung, marah karena berhala-berhala menurut sahabat Umar pada waktu itu masih belum Islam itu dihinakan. Bahkan nyebut Kanjeng Nabi itu seorang yang murtad. Murtad. Akhirnya dicarilah Nabi itu. Dia sudah tahu tempatnya Nabi itu di Darul Arqam namanya, suatu tempat di Makkah. Dia menuju Darul Arqam, ternyata di tengah jalan bertemu dengan seorang yang bernama Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim bin Abdillah ditanya, "Kemana kamu Umar?" "Aku mencari seorang." "Seorang itu siapa?" "Si murtad." Si murtad. "Siapa si murtad itu?" "Siapa lagi kalau bukan Muhammad, orang-orang yang melecehkan berhala kita." Walhasil sama Nu'aim bin Abdillah diomongi, "Lah kamu kejar-kejar orang lain, ternyata adikmu sendiri lu sudah jadi pengikutnya, tambah mangkel." Apa bener adik saya?" "Iya." Ingin memastikan, pergi ke rumahnya Fatimah. Dan di dalam rumah Fatimah ini bersama suaminya Sa'id bin Zaid, ada sahabatnya lagi bernama Habab bin Arad sedang baca Quran. Nah, jadi Qurannya belum seperti ini waktu itu, masih suhuf atau lembarannya bukan lembaran kertas begini, masih ditulis di tulang-tulang unta, kemudian ditulis di kulit-kulit unta seperti itu, atau di pelepah, seperti itu. Belum terbuat seperti ini. Tapi mereka dapat wahyu, Rasulullah dapat wahyu, dikabar sebarang dihafal. Nah, begitu sahabat seperti itu. Sebelum hafal ditulis. Walhasil ditotok omai Fatimah. Dok. "Siapa di luar?" "Umar." "Walah waten unan." 3 orang ini waten. "Ya apa iki?" Sing sahabat Habab itu cari tempat persembunyian dalam rumah. Saking wedine. Karena perangainya Umar itu pandang, kalau di dalam sirah Nabawi itu kalau sudah melihat itu menakutkan. Akhirnya sing buka Fatimah. "Ada apa?" "Kakak." Terus ketok. Tadi lembaran dari pelepah kurma itu ditaruh di sini. Ketok muncul. "Apa dalam bajumu itu?" "Ini suhuf." "Apa itu suhuf?" "Ini kitab suciku." Akhirnya kaya apa? Lungguh sih. Nah, jadi orang kalau marah, wong wis marah, iku jangan disuruh tetap berdiri, kengken lunggurin. Duduklah dulu. Nah, lungguh kemudian tak dudui. Tapi rungono sik, aja omong apa-apa. Bahasa yang ngonten. Jadi pinter nggih anune. Ndak langsung berdiri ndak, dituturno ndak, tapi duduk dulu, diredam dulu, kemudian dibacakan. Toha ma anzalna 'alaika litashqa, dan seterusnya. Setelah mendengar ayat itu, sing sahabat Umar itu yang gak duwe wedi, itu ndredeg langsung. Ketika mendengarkan, tentunya paham. Tentunya paham dengan apa yang dibaca, maknanya paham, ngarap nggih. Apalagi di Mekah itu orang-orang Quraisy niku bahasanya sudah bahasa sastra tinggi. Makanya Al-Qur'an diturunkan dengan sastra tinggi, mengalahkan sastra mereka. Ndredeg ngeplek tangane. Dalam hati sahabat Umar, iki duduk omane menungso iki. Ini bukan omongan manusia begini ini. Ini bukan karangan manusia. Ndredeg mosok seperti ini. Wah, aku kudu nemoni Muhammad iki. Akhirnya ditanyalah, "Di mana Muhammad?" Nah, adi wedi.
iki lek wis muring-muring ngamur iki, mateni wong iki, ngoten. Akhirnya, untuk apa kamu jadi Muhammad? Kalau kamu ingin mencelakai, wis gak usah golek aku patenono, bahasa ngoten. Akhirnya aku gak nyelakani. Aku pengen ketemu ae. Wis nang Darul Arqam. Akhir pergilah ke Darul Arqam. Ternyata sahabat kumpul semua, banyak sahabat. Ternyata termasuk Sayyidina Hamzah. Ditotok, tok. Siapa di luar? Umar. Wah, rame iki. Akhirnya di dalam ruangan itu ribut. Langsung Sayyidina Hamzah bilang, "Coba khawatir lek ade nggih onar aku sing nang ngarep." Nah, seperti itu, padha jagoane. Tapi Rasulullah menenangkan. Biarkan masuk, karena Rasulullah memang sudah berdoa ya. Ya Allah, pilih salah satu dari dua orang itu kekasihmu ya Allah. Antara Abu Jahal atau Umar. Ternyata Allah pilih Umar. Ketika masuk rumah, apa yang dilakukan? Rasul langsung dirangkul. Gara-gara mari ngrungokno bacaan surat Toha wau dari bacaan adiknya, dirangkul terus muni asyhadu alla ilaha illa anta ya Muhammad, asyhadu alla ilaha illa anta ya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Wah, seneng kabeh. Nanti makbul tungane Kanjeng Nabi. Maka di sini dituliskan setelah masuknya sahabat Umar, izzul muslimin. Jadi umat Islam menjadi punya izzah. Jadi punya napa izzah niku kemuliaan. Punya kemuliaan, punya kekuatan. Karena memang sahabat Umar adalah wis belani tenanan. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus sahabat Umar, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Kalau biasanya di terjemahan-terjemahan itu sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nggih. Nah, kita teliti dan kita pahami, barangkali jenengan ketemu dengan kalimat yang serupa bisa menerjemahkan. Innama itu berasal dari inna. Kalau dalam bahasa ilmu bahasa Arab nahwu itu namanya taukid, penekanan, sesungguhnya. Nah, kalau digandeng dengan ma, kan enten dadi ini innama. Penekanan yang dibatasi ma. Jadi ada tuh hasrin namanya. Innama, inna sesungguhnya, ma ini adalah sesungguhnya, hanyalah. Jadi ma yang diganti dengan inna ini sesungguhnya hanyalah, sungguh hanyalah, begitu. Makna sebenarnya sungguh hanyalah atau sesungguhnya hanyalah. Kemudian ketemu dengan kalimat ma'rifat al-a'mal. Innamal a'mal. A'mal jamak dari amal. Amal sudah kita tahu semua, amal adalah perbuatan, baik itu mulut, baik tangan, semua anggota badan, dohir dan batin. Innamal a'mal. Kemudian ada al di sini. Al ini berarti ditentukan, bukan umum. Sungguh hanyalah amal-amal tertentu, begitu. Tertentu itu dianggap sah, dianggap bernilai di hadapan Allah. Sampai Gusti Allah diakoni, dikai nilai, tidak sia-sia. Maksudnya seperti itu. Bin niat. Nah, bin niat gini. Sesungguhnya
hanyalah amal-amal tertentu yang dianggap sah oleh syariat dan diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bin niat, yang disertai dengan niat. Sampai di sini bisa difahami ya? Mungkin di terjemahan situ sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ya itu global gitu saja. Tadi kita rinci dari ini. Jadi kalau ada inna terus ada ma, itu taukid atau penekanan yang dibatasi. Nah amal, kita ngomongin amal sekarang. Ada alif lam ini nah. Ini ahli bahasa langsung tahu. Oh, amal ini tidak semua amal. Kan di situ ada bab ihdorin niyah, menghadirkan niat. Ini dalam bab ihdorin niyah, ikhlas dan ihdorin niyah, menghadirkan niat. Jadi tidak semua amal itu wajib menghadirkan niat, betul? Gitu. Jadi amal-amal yang menghadirkan niat itu amal yang mahdoh, amal yang murni seperti sholat. Jadi dia dalam hatinya menghadirkan niat. Ya Allah, saya sholat maghrib 3 rakaat karenamu. Allahu Akbar. Hati ini leka menghadirkan niat tidak sah. Jadi wajib dalam wudu ngonten. Dalam awal perbuatan wudu membasuh muka, saya berniat menghadirkan niat, saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Tanpa menghadirkan niat tidak sah. Baca Quran, apakah butuh idor ini yang menghadirkan niat? Ngoten. Yang dibutuhkan apa? Ikhlas. Nah inilah, karena al inilah ditentukan. Gitu. Panjenengan nolong wong niati. Apa wajib? Boleh diniati, tapi nggak wajib ngoten lho. Tanpa jenengan menghadirkan niat sah wisan. Jangan nolong wong. Ana wong kesusahan. Niat insun nulung bisa nggih. Nah begitu apa malih. Jadi semua amal, amal-amal ini tidak semuanya menghadirkan niat, tapi di situ kan bab ikhlas dan menghadirkan niat. Nah ikhlas semuanya harus ikhlas, tapi yang menghadirkan niat tidak semuanya. Ngaji seperti ini apakah perlu menghadirkan niat? Nggak wajib. Butuh ikhlas nah, kemarin ikhlas itu apa? Murni mung krana Gusti Allah. Ora ono campur-campure. Ono titik campur. Oh, itu pengaruh itu. Itu wis oleh nang donya tok. Ngoten nggih. Adi napa misale hadir pengajian begini. Setan itu gak kena saiki engko. Nah gitu. Gak kena engko meneh. Ngonten. Jadi ojo sampai duwe jariah. Iku setan. Ojo sampai duwe jariah. Dengan nyumbang katakan masjid, nyumbang cete masjid, wis utawa keramike masjid granite tak sumbang kabeh begitu. Gak kena saiki meneh, gak kena meneh ben. Sampai mati. Ojo sampai menungso itu duwe jariah sing iku engko nyelametno dhek nang ngene akhirat. Sampai tua misalnya wis 20 tahun yang lalu iku jadi diganggu sama setan. Jogo kemurnian niku angel, ngoten. Misale wis dadi wong tuwek duwe putu misale. Kung masjidnya apik ya mati sampean kung, ngoten. Oh apik. Nah ini akan digoda terus oleh setan. Apakah dia ria atau ikhlas itu? Iya le, iku lek aku nyumbang. Ayo, masya Allah nggih. Mas warga niku luar biasa. Warga niku mboten gratis Bapak Ibu. Angel jogone nggih. Nggih butuh ngaji ngeten seperti ini. Kita butuh ngaji pertama paling enggak duwe ilmu nih. Gitu. Nah, paling mboten duwe ilmu nih dhisik. Nah, ngoten. Nah, terus diaplikasikan ke kehidupan nyata kita. Ngoten nggih. Jadi innamal a'malu binniyat. Tadi di sini amal. Jadi ada yang butuh ihdorun niyah, terus ada yang cukup hanya dengan ikhlas. Sampai di sini ada yang bertanya mungkin. Boten kita lanjut nggih. Nggih. Berarti kalau yang niat tadi dengan
menghadirkan niat. Menghadirkan niat, kalau sholat itu nggak menghadirkan niat nggak sah. Itu selain itu apa hanya dibatasi itu atau kayak iktikaf, kita iktikaf kan harus menghadirkan niat. Iya, betul. Ada Iktikaf. poin-poin lain selain itu mungkin bisa dicontohkan gitu loh Ustaz. Biar Nggih. kita tahu ini, oh nggak Nggih. iki apa harus menghadirkan niat gitu loh. Zakat wajib menghadirkan niat. Kalau tidak dihadirkan, bukan zakat namanya, sedekah. Nggih. Jenengan zakat mal misalnya, tapi wis tak tokne dhuwitku. Nah, katakan walaupun hitungannya itu matun hitung, jenengan hitung nisabnya wis, tapi waktu mengeluarkan harta itu ora ono niat zakat, wis dikekno ngono, tidak menghadirkan niat, maka kelebune durung zakat, kelebune mung sedekah. Nggih. Itikaf juga begitu. Nah, itikaf jenengan lungguh teng ngene jero masjid. Mungkin wong ngira oh iku istirahat, iku itikaf ketoke ngoten. Tapi gak ono niat itikaf, maca Quran ngoten mawon nggih, ora ono pahalane itikaf. Itulah pentingnya menghadirkan niat. Nah, dipilah-pilah niki berarti al-a'mal di sini ada al inilah yang menentukan. Dan banyak sekali dipilah-pilah. Napa mawon disebutkan nggih kathah sanget. Terus baca Quran tidak butuh dengan ihdharun niat, ikhlas ngoten mawon. Seperti itu, memberikan nafkah kepada suami, kepada istrinya, gak usah niat insun nafkahi bojoku. Ben ora kelaparan mboten. Suwen cak. Nggih. Oke. Nggih. Kalau misalkan untuk zakat mal, Nggih. itu apakah niatnya itu cukup dalam hati aja atau kita ucapkan ke orang yang menerima? Misalkan ini zakat mal saya gitu. Secara lisan gitu atau cukup dalam hati saja? Nggih. Kadang-kadang takut menyinggung apa gimana gitu. Terus nggih. Jadi ketika kita menghadirkan niat, jadi syarat itu menghadirkan niat, tidak harus orang bersangkutan, orang yang dikasih itu tahu. Boten. Kan kadang kita nggak harus ke yang bersangkutan, kita ke lembaga infak sedekah gitu ya, kadas lazis kan begitu. Jadi tidak harus, jadi cukup menghadirkan hati mawon. Tidak harus iki zakatku, mboten. Kecuali itu kafarat. Kafarat diumumkan, nggih. Kecuali kafarat. Denda. Ada seseorang misalnya kan dilarang kumpul lanang wedok bojone berhubungan di bulan Ramadan ngeten iki. Ternyata kenapa ternyata terjadilah yang tidak boleh terjadi akhirnya. Nah, itu kan ada kafaratnya. Kafaratnya memberi makan, ngoten nggih. Yes, enggak usah, wis iki kafaratku gitu saja. Nanti enggak usah. Enggak diperjelas. Enggak. Bolak-balik wis paham. Nggih. Tapi kafarat itu hanya ada satu kejadian karena hubungan suami istri ketika Ramadan ya Ustaz. Atau mungkin ada lain yang berupa kafarat untuk kejadian apa gitu ada atau hanya itu? Haji. Iya. Umroh haji. Melanggar seperti jenengan jabut suket di tanah suci. Nggak oleh. Itu denda ya. Kena denda. Ya, sama kafarat. Kemudian apalagi nubruk doro misalnya hewan di sana nggak boleh, hak-haknya tanah suci seperti itu. Apa malah gitu? Nggih. Ditujukan hajat nggih boleh. Itu hadirkan hati. Jadi kita bertawasul dengan amal soleh kita. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Dia menghadirkan hati. Saya niat baca Yasin 40 kali, ya Allah mudah-mudahan dangka pada jodoh nih. Itu kan tawasul dengan amal soleh. Dengan bacaan Yasin boleh.
Atau tidak hanya itu, misalnya sedekah, wis aku tak sedekah ben hajatku terkabul misalnya. Itu berdasarkan kisah di Al-Quran, ada 3 orang yang terkunci dalam gua. Jadi mlebu gua ngiyup, ternyata kok kegelondoran watu gede. Watu ini gede, disuruh wong telu ya apa gak kena. Terus satu bertawasul pernah ngeramut bapake. Ngeramut bapak, ya Allah, kalau amal saya ngeramut bapak kula niku ikhlas, panjenengan beri jalan keluar saya dari tempat ini. Buka didik, nonton, buka didik. Satunya lagi, ya Allah, saya pernah tidak bermaksiat, padahal saya digoda oleh sepupu saya yang cantik, dijak berzina. Kalau itu ikhlas karenamu, ya Allah, amal soleh itu, maka tolonglah saya. Buka nek didik. Nah, seperti itu. Terus satunya lagi nopo, enten sing ini ling. Walhasil buka kabeh. Nah, di situ. Jadi kita boleh bertawasul dengan amal soleh kita. Nonton. Saya misalnya seperti tadi ngatamno Quran, muga-muga ya Allah, hajat saya punya hajat dengan hataman ini, dengan bacaan Quran saya ini, seperti boleh. Nonton. Itu dihadirkan niatnya. Jadi menghadirkan niat nggak usah dilafatkan, nggih. Kalau melafatkan itu ben mantep mawon. Jadi kalau sholat itu Allahu Akbar kan nggak wajib melafatkan. Melafatkan itu kalau menurut yang menyusun kitab ini Imam Nawawi, melafatkan dengan mulut lesan itu tujuannya untuk memantapkan hati. Nggih, wonten mawon. Dalam nggih, yang wajibnya adalah ihdharun niyah itu. Niat itu tempatnya dalam hati, gitu. Nah, bukan di lisan tempatnya. Lesane muni tapi hatine gak menghadirkannya gak sah. Nah, ngoten nggih. Nggih. Sampun lanjut nggih. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama, dan sungguh hanyalah likulli imri'in, bagi setiap orang, bagi kulli setiap imri'in orang, ma nawa, apa yang menjadi niatnya, apa yang diniatkannya. Jadi seseorang itu hanyalah mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Ngerti nggih? Misalnya hadir majelis seperti ini, kalau dia niatnya itu benar-benar ingin mencari ilmu, melaksanakan tugas perintah wajib dari Allah, ya dia langsung Allah dapat dari Allah. Bila ilmu ini ketemuan misalnya ganjian, Mbak, ayo ketemuan nanggen majelis sekalian sampai hadir majelis misalnya. Lah sekalian sambian itu ya sambian itu bukan murni berarti. Jadi ini perlu kita teliti temriki. Wong iku apa jare sing diniatno. Ketoke amal akhirat tapi diniatno dunya. Ya di amal dunya. Ketoke amal dunya. Kan ngoten. Ketoke amal dunya, diniati akhirat. Ya dadi akhirat. Hebatnya tuh mriku. Jadi wong gak ketok, gak napa jenenge, tidak bisa kita nilai. Jadi aktivitas seseorang itu makanya dikongkon husnudzon terus niku kenapa? Kita ndak tahu. Nah, wong iku seperti itu. Ketokannya keltas terus. Supaya cek diarani ahli wirid misalnya. Tapi ketoke ora tau nggo tasbih, pakane celonoan, topian, najis ngoten. Tapi dalam hatinya berzikir terus ya Allah. Ngoten. Jadi enggak bisa. Jadi lek dadi wong makane
lek iso ketoke donyane tapi ngakherati ngono. Ojo ngakherati tapi asline donya. Nggih. Jadi ini sangat napa jenenge mboten iki artinya ini kita kalau saya ngomong orang-orang itu harus kembali pada diri kita sendiri mboten. Ndak nuduh siapapun mboten. Wa innamal likulli imri'in nawa sesungguhnya seorang itu hanyalah mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Ampun nggih jelas nggih? Kalau meralat niat boleh Ustaz? Boleh. Maksudnya hal itu sudah terjadi nih. Misal contoh, saya punya baju baru. Pengen tuh ben ngomong ingetin lah bajuku baru. Terus tak ralat niatku. Tapi ini sudah terjadi dalam hati saya sudah begitu, saya sudah berpenampilan dengan baju baru itu. Kerja orang kok ya dosa. Terus niatnya ben tak budi seneng. Misal seperti itu boleh enggak? Tapi kejadian ini barang ini saya sudah melakukan. Terus tak ralat niatku enggak sidongine niatku. Begitu boleh enggak? Apa tetap niat yang pertama yang dinilai sebagai niat pengen pamer mandiannya begitu? Ya tergantung amalnya. Kalau kelambi kan bisa jadi nanti besok dipakai lagi kan begitu. Yang sudah terjadi. Iya, tapi baju itu masih ada kan? Masih. Dan memungkinkan dipakai lagi. Nah, bisa. Itu tergantung konteksnya. Kecuali kalau yang sudah tidak bisa terjadi lagi koyok haji kemarin umroh misalnya jadi dia umroh karena dikatakan atau BE cake duwe atau gimana gitu, jadi bukan semata-mata karena Allah atau tamasya misalnya nggih wis aku pengen jalan-jalan tak umroh ae lah, pingin jalan-jalan umroh. Jadi bukan semata-mata karena Allah pingin jalan-jalan aku. Umpamane transitin nang ngene Turki misalnya. Aku pingin rekreasi. Masuk lokal lain nang internasional. Lah. Terus itu kan sudah terjadi. Nah, itu nggak bisa diralat lagi. Karena kalau baju tadi kan masih memungkinkan untuk dipakai lagi. Nah, ngonten. Nggih. Niat kita, ibadah kita tergantung niatnya. Nggih. Kalau niatnya gini, kita pingin apa gitu, misalnya pingin rumah atau tanah itu dijual gitu. Kita selawatin aja. Apakah itu kita salawat itu tujuannya untuk mendapatkan rumah itu? Apakah itu nggak terlalu rendah besar? Iya, tentu saja. Dimana pahala salawat itu begitu agungnya, kita hanya niatkan untuk dunia gitu. Apakah itu tidak mencari dari untuk dunia niat itu? Nggih. Kita mau tahu itu berarti kan kita bersalawat dulu, tapi ya Allah dengan amal ibadah salat memang salawat kan di Rasul itu disyariatkan. Nggih. Kalau kita memang tujuannya salawatin lah biar rumah itu jadi milik, apakah itu enggak terlalu rendah gitu? Nggih. Itu enggak mencederai dari niat itu sendiri. Nggih. Makanya orang ahli wirid itu kemudian pagi dia bersambung dengan Allah, siang dia sambung dengan Allah, sore sambung dengan Allah, malam sambung dengan Allah misalnya. Sehingga saking seringnya dia sambung dengan Allah sehingga dijadikan lisannya itu mustajab. Itu gitu. Nah ini terus dia punya mukalamatun nafs atau hadisun nafs yang kemarin saya jelaskan, perkataan hati. Gak diomongno, tapi dalam hatinya, perkataan hati. Loh, perkataan hati ini kata orang-orang ahli dzikir di dalam kitab-kitab tasawuf dijelaskan. Ojo pisan-pisan jangan sekali-kali hadisun nafsinya itu untuk tujuan dunia. Eman, ya oleh iku nang dunia iku, bagian di akhirat tidak ada. Iya. Kalau kita ngomong boleh apa dia, ya boleh. Seperti tadi itu sholawati dan agar hajatnya bisa beli rumah, kan ini boleh apa? Ya boleh. Tapi bagian di akhirat ya tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang napa jenenge ketika baca wiritan, baca ini
ketika wiritan terus bagaimana untuk membatasi hadir nafsi itu? Hadir nafsinya, perkataan hatinya, ojo masalah dunia, eman begitu. Bagaimana? Yo ben diberi istiqomah, selalu bisa sambung dengan Allah terus, kan ngoten. Itu lebih mulia. Adapun yang lain itu bonus lah, ngoten. Itu bonus saja. Itu bonus saja. Wis lah, wong lek nyidhek Gusti Allah dibutuhi kejubane wis yakin saja. Itu bonus. Wis gak usah diarep-arep. Jadi yang diarep-arep itu sambungnya sampai Gusti Allah iki cek terus. Nah, begitu. Pernah suatu saat itu kakek guru kami Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, saya dapat cerita langsung dari guru kami. Jadi beliau waktu baca wirid bersama santri-santrinya malam-malam, hati nafsinya itu kok kepingin nasi mandi, bahasa itu. Ada nasi mandi. Nasi mandi kaya beras dawa-dawa niku lho. Nah, nasi mandi hasana iki. Bengi malam-malam. Tapi salah satu dari santrinya berkata nih, kok kepingin nasi mandi aku ya, seperti itu. Dan itu malam-malam ketika qiyamul lail itu loh. Qiyamul lail baca wirid, nah terus ada yang mijeti. Tapi hadir nafsi ini diperucut diomong nang gini salah satu santrinya. Subhanallah, nggak lama ada orang notok pintu. Si Haris itu bukakan. Abu ya, ada orang ngasih gimana? Subhanallah. Itu getune luar biasa Abu Ya Said Muhammad itu. Getun. Lagi ini alhamdulillah ijabah. Aduh, dongaku diterima Gusti Allah nggih. Orang yang tingkat tinggi, ya Allah, kenapa aku nggak jauh ridhoni Gusti Allah? Loh, kenapa aku tidak minta tadi ridhoni Gusti Allah? Santri-santriku ben dadi penerus, generasi penerus para nabi, kok gak ngono? Getune luar biasa niku. Lewat dhewe. Nggih. Bolehnya ya boleh, tapi bagian dia ndak ada. Nah, makanya ketika wirid jenengan kok sambung dengan Allah, hati nafsinya itu dijaga. Ojo nang arah ke dunia eman-eman. Paham hadis nafsi nggih? Perkataan hati itu. Nah, itu. Nggih, pun. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Faman, maka barang siapa kanat hijratuhu, hijrahnya adalah, begitu terjemahnya. Maka barang siapa hijrahnya adalah ilallah wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa hijrahnya itu li dunya, untuk dunia, yusibuha, yang akan ia dapatkan, tujuannya untuk mendapatkan dunia. Jadi hijrah bukan karena perintah agama, tapi tujuan dunia. Au imratin, atau perempuan yang akan dinikahinya. Fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu pada apa yang menjadi niat hijrahnya, tujuan hijrahnya. Ini hadis ini kalau tidak salah, kalau di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi ini disebut hadis Muhajir Ummu Qais. Jadi ada salah satu sahabat yang mana hijrahnya itu bukan karena Allah, karena dia ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi sahabat itu kan berbondong-bondong hijrah karena perintah dari Rasulullah. Ada seorang itu hijrahnya karena nguber-nguber Qais. Jadi uber-uber Qais, karena di sana pengen ketemu, terus bisa menikah di sana. Nah, tujuan seperti itu ya, maka yang dia dapatkan seperti itu. Sama kayak tadi, Kak. Ya apa itu? Nggih. Betul. Apa akan dapat itu saja, ngoten.
Kemudian hijrah. Ya hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian juga bisa diartikan hijrah itu adalah dari maksiat menuju ketaatan. Ahli maksiat terus hijrah, sudah tobat, nah, bisa dikatakan hijrah dari tempat yang maksiat ke tempat ketaatan, itu bisa dinamakan hijrah. Kan biasa guys, kak niki umum, bahasa hijrah niku umum. Tapi ojo terus satu manhaj ke manhaj lain, satu manhaj ke manhaj lain dikatakan hijrah, ngawur niku. Misal saya dulu itu ikut manhaj NU misalnya, saya hijrah dari NU ke Muhammadiyah misalnya, atau Muhammadiyah hijrah ke NU, ngawur. Anggite Muhammadiyah atau NU itu tempat maksiat awakan ngoten. Jadi perkataan itu salah. Jadi pernah dengar, karena memang saya pernah dengar itu bahasa itu. Saya ini orang hijrah, apa? Saya dulu dari Persis, sekarang NU. Anggite itu Persis itu maksiat dengan ngawur itu. Nah, jadi salah konteksnya kan. Jadi bukan dari madhab ke madhab lain, dari manhaj ke lain, atau gerakan dakwah satu ke gerakan dakwah lain, enggak, boten. Itu bukan hijrah namanya. Boten. Sampun boten tanglet, kita langsung ke hadis yang kedua nggih. Nggih. Satu lagi masalah niat tadi Ustaz. Nggih. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya. Nggih. Yeah. Kita menikah itu mungkin ada beberapa yang dulu itu niatnya bukan karena Allah, karena cinta lah ya. Tapi kan pernikahan itu terjadi hanya satu kali itu. Apakah ketika dia merubah niatnya menjadi saya menikahi karena Allah itu harus menikah ulang? Gitu loh Ustaz. Menikah ulang dengan suaminya karena dia memperbarui niatnya saya menikah karena Allah. Ya beberapa teman saya menanyakan itu Ustaz. Nggih. Karena dulu mungkin saking cintanya minta saking nikah sama ini, tapi ini terus tetap menjadi ini maksudnya keluarga harmonis. Tapi ketika dia sadar, oh ternyata saya harus menikah karena Allah, itu apakah harus menikah ulang untuk memperbarui niatnya itu? Nggih. Pertanyaan sip iki. Nggih. Jadi nikah itu diperbolehkan dengan empat tujuan, boleh, nggih, karena kecantikannya, nggih, hartanya, sugih apa ora, nek gak sugih minggir, mencari menantu misalnya, tapi yang kaya, fakir minggir misalnya, nggih, boleh, nasabnya, ya, darah merah atau darah biru. Terus kemudian agamanya, ngoten nggih. Boleh, semuanya ada dampaknya. Lek ayune atau gantenge, lek wis tuwek ya wis ilang ayu gantenge, kan gitu. Apa jenenge koyok donyane apa jamin terus dadi wong sugih, gak kena musi, gak kena bangkrut. Nah, ya pasti hilang. Utawa nasabe. Nah, apa ya terus wong lek nasabe bangsawan nek akhlake gak apik apa dimulyakno wong, diajeni wong kan ndak. Nah, gitu semua punya afat. Tapi lek wis agamane, nah wis agamane ya insyaallah akan bagus. Lek agamane kuat, insyaallah bagus. Dadi wong ya penyayang, ya akhlake apik kan begitu. Lek wis agamane. Karena agama mengajarkan seperti itu. Nah terus pertanyaannya, kalau dulu itu karena cinta kan gantenge utawa ayune lah. Wis. Apakah nikah ulang lagi mboten? Memperbarui niat, tahrirun niyah namanya. Tahrirun niyah itu memperbaiki niat, Nah, jadi ndak harus qabil tu maneh mboten. Lah mana nunggu kuwi maneh.
kan ya meneng-menengan nikah meneh terus tata cara Islam harus mencium kening segala macam itu loh Ustaz. Oh, biyen ning gathik ngono soalé, kepingin. Iya, karena enggak tahu. Niki lek wong lanang nikah maneh ae, nambah lek wong lanang. Ya ora apa-apa kodok di sini kodokan nilai taala iku, kodok. Iya. Ndak harus seperti itu nggih. Nah, pingin cium kening, salat lagi enggak apa-apa wis untuk niku ae. Ritualnya kepengen Nggih. Nggih. Ndak harus nggih. Wong sakniki orang kena talak mawon, mari nalak bojone pisan. Ndak harus akabul tu maneh. Sing lanang ngomong, "Dik ayo balikan," sing wedok, "Iya Mas." Ya dadi balik. Dadi enggak usah nganyarno nikah maneh. Jadi satu daerah niku lek gak nganyar nikah gak sah iki ngono. Ndak, dalam Islam ndak seperti itu. Terus ya apa kowe ae, cek mantep ngono ae nganyar nikah. Tapi sebenarnya iktikad pengin balik, sing lanang pengin balik terus sing wedok gelem nrimo diomongno, ya wis dadi. Nah, kedua, wis ketiga ya gak oleh buyar. Ngoten. Ampun nggih. Hadis yang kedua, wa an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari ummil mukmin, ummi ibunya al mukmin, orang-orang beriman. Jadi istri Nabi. Ibunya orang-orang beriman, Ummi Abdillah Aisyah. Ibunya Abdullah yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah punya anak mboten? Tapi ini kok Ummi Abdillah. Ummi Abdillah Aisyah. Ternyata Abdillah itu adalah nggih, ponakan. Abdillah itu adalah ponakan daripada Sayyidah Aisyah. Jadi Abdullah bin Zubair ini angkatnya Sayyidah Aisyah, ponakan yang dianggap, sehingga Rasulullah SAW menyebut Sayyidah Aisyah dengan Ummi Abdillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisun al-Ka'bata faida kanu bayda minal ardi yukhsafu bi amwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu al-Bukhari. Teks hadisnya, yaghzu jaisun al-Ka'bah. Yaghzu itu terdiri dari kalimat kerja, kata kerja, fi'il mudhari yang mempunyai makna akan datang. Yaghzu. Yaghzu akan terjadi, akan ada. Jaisun, kelompok yang akan menyerang Ka'bah. Kalau kita lihat setelah Rasulullah, sepeninggal Rasulullah, beberapa kali Ka'bah itu ingin dikuasai aliran-aliran tertentu. Dikuasai baik dari wong kafir ataupun dari Islam, tapi yang Syiah pernah, jadi kelompok-kelompok ekstremis itu. Nah, terakhir tahun 79 pas kelahiran kulo itu Ka'bah itu dikuasai oleh kelompok ekstremis yang gak sependapat ambek kerajaan Saudi. Jadi dari jenderal mereka sendiri, jadi mereka mengaku wah iki kerajaan Raja Saudi ini wis banyak kemusyrikan ini. Nah, begitu. Sampai sekarang itu ada di dinding-dindingnya sisa-sisa tembakan ada. Jadi banyak orang Islam. Nah, itu Abi guru kami sudah di sana dan beberapa temannya nyantri di Abu Sayyid Maliki. Sayyid Maliki waktu itu sudah ngajar di Masjidil Haram.
Dan ceritanya lucu, ada 2 santri yang menjaga kamarnya Abu Yazid Maliki. Jadi di Haram, Masjidil Haram itu bahkan dia pengajar di sana, ngajinya di Masjidil Haram gitu. Jadi budak di dalam ruangan. Ya seperti yang jenengan naik umroh itu kan ada orang duduk kursi, terus di sekitar sana banyak gitu. Nah, seperti itu. Tapi pengajar sana disiapin kamar, ruangan untuk istirahat. Lah, waktu itu yang jaga itu ada 2 daripada santri Said Maliki di sana. Itu tadi 79 pas dikepung ambek orang yang mau dikepung sama apa namanya, teroris bahasanya, teroris mau menguasai Ka'bah. Beberapa hari, semingguan lah, semingguan. Jadi saya banyak kisah dari, termasuk beliau ini yang di sana, ini Yai siapa, Jember itu, Bondowoso. Jadi di dalam kamar itu gak wani metu. Jadi ada pergerakan ditembak. Nah, terakhir itu. Jadi akan ada penyerbuan Yaghzu Jaisun al-Ka'bah. Akan ada tentara yang menyerbu Ka'bah. Yaghzu itu peperangan yang ada pemimpinnya. Ghaza yaghzu. Lek kano pemimpinnya jenenge Sariyah. Lek ghazwah itu ada pemimpinnya. Jadi akan ada tentara dan para pemimpinnya menyerang Ka'bah. Faida kanu bi Baida. Kemudian ketika mereka berada di Baida, suatu daerah Baida, padang pasir sebelum Mekah, minal ardi, dari permukaan bumi, yukhsafu, akan ditenggelamkan, akan dibenamkan oleh Allah bi awwali wa akhirihim, mulai dari awalnya sampai akhirnya. Di semua tentara yang akan menyerang Ka'bah itu di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat, kemudian Sayyidah Aisyah ini kritis. Beliau berani menanyakan sesuatu yang orang tidak tanyakan. Qalat qultu ya Rasulullah, Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwali wa akhirihim? Kenapa Allah membenamkan mereka semuanya, awal mereka sampai terakhir mereka? Wa fihim aswaquhum, sedangkan di dalam mereka itu ada orang-orang yang hendak pergi ke pasar, hendak bekerja. Wa man laisa minhum, dan ada orang yang bukan termasuk tentara yang akan menyerbu Ka'bah. Kenapa harus dibenamkan semuanya? Terus dijawab Kanjeng Nabi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka dibenamkan di bumi, hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka dibangkitkan dari kematiannya atas niat-niat mereka. Dong mboten iki. Nah, hati-hati di sini. Makanya ketika kita beraktivitas, bahkan mau tidur, ini para ulama mengajarkan bersihkan hati dari niat-niat yang jelek. Mangkel ambek wong misalnya, ojo digawa turu. Nggih. Mangkel ambek wong ojo digawa turu. Bertahun-tahun ya. Dalam bertahun-tahun. Takutnya turun kebablasan. Dia dibangkitkan dalam keadaan mangkel. Niki. Apa mana bojo lanang bojo wedok misalnya. Ojo sampai nggih, sebab berat niki. Nah, dadi ojo sampai bojo lanang atau bojo wedok ketika dalam keadaan tidur nggawa murkanya, membawa kemangkelane. Salah siji mati dalam keadaan tidak ridho nih.
Nggih, cek wedi. Dene cek wedi kok. Aktivitas apapun. Nggih. Jadi seseorang akan dibangkitkan dari alam kuburnya nanti dalam keadaan niatnya itu seperti apa. Nah, ini tadi gambarannya di dalam hadis menceritakan bahwasannya ada pasukan yang menyerang Ka'bah, ternyata mereka di bumi hanguskan di daerah Baida. Sedangkan di Baida itu ada pasarnya, ada orang yang tidak menyerbu. Katut kabeh Kanjeng Nabi. Sayyidina Aisyah ngoten. Iya, dintekno tapi dibangunkan dari kuburnya sesuai niat mereka. Nah, mereka lek gak niat nyerang, mereka nyebut gawe nafkahi bojone misalnya, yo nggak katut. Nah, seperti itu. Jadi noto niat niku penting. Jadi makanya perintah Gusti Allah kan ten Quran niku ayat surat napa niku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Gusti Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Bahasa beribadah di sini kan sedina iku ono 24 jam. Ya 24 jam itu bagaimana bernilai ibadah semuanya. Lu sampai melbu kamar mandi dinilai ibadah itu hebat kan itu. Ketika orang itu dinilai ibadah kalau menyertakan Allah, ngatut no Gusti Allah dalam aktivitasnya, ngombe bismillahirrahmanirrahim, ngombe ini ibadah. Nggih. Ono tisu niki, tisu. Terus gawe ngusapi kringete bismillah. Nek tisune gak bakalan kok kepethuk nang ngene mboten, bismillah itu melibatkan Allahnya itu lho. Nggih. Dan melibatkannya Allah itu gandengane dengan niat niku wau. Jadi aktivitasnya itu. Sampai di sini ada yang bertanya? Itu tadi kan. Nggih. Terkait dengan membuat kehidupan kita 24 jam bernilai ibadah itu seperti apa? Nggih. Jadi kerja nggih ngonten. Kita nyandak numpak kendaraan ya apa selama numpak kendaraan itu dihitung ibadah, ya libatkan Allah sehingga sampai diajarkan doa naik kendaraan. Kadang anaknya apal tuane numpak sepeda motor kan sebegitu. Duh, tapi aku gak apal donga nih, cukup bismillah cukup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah tawakkaltu 'alallah. Pokoknya libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, mangan. Jadi makan kita bagaimana dihitung ibadah. Ya Allah mabarik lana itu seperti itu. Nggih. Nggih, kalau diurut banyak sekali aktivitas kita apa saja. Ya, sampai turu mawon niku dadi ibadah kok. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Tapi di teks hadisnya itu enggak ngonten ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Lenggi, lo ini salah kaprah. Salah tapi wis umum. Sehingga gak krasa lek salah. Krana padha kabeh. Tapi teks hadisnya bismika Allahumma amutu wa ahya. Berarti harus dibenerno kan? Nggih, betul. Lu tidur dulu kan. Kita tidur itu mati kecil kan. Wahya dan bangun lagi. Nek jenengan keliru kuwatir gak balik. Bismillahirrahmanirrahim ahya saya hidup wa amutu mati. Ayo. Lho, nonton kan? Nggih, kula ku kaget kok ketika baca. Tapi yang saya baca waktu di TK dulu itu ahya wa amut memang. Tapi nyatanya di hadisnya mboten ngonten amutu wa ahya. Nggih. Nggih. Nggih jenenge salah dan kaprah niku. Nggih pun. Jadi sebagaimana ditanyakan oleh Pak Budi, bagaimana aplikasinya
beribadah selama 24 jam. Makanya kita harus pentingnya ngaji ngenten. Wong alim nih nggih di dalam kitab-kitab itu. Wong alim ini hadis ini. Tidurnya orang alim lebih ditakuti setan daripada ibadahnya, daripada sholatnya orang bodoh. Ini bodoh itu dalam konteks ahli bener. Nggih. Sing orang ngerti berarti kan? Sing orang ngerti tentang bab sholat kurang mateng kan begitu. Ambek orang alim, tidurnya orang alim lebih ditakuti setan. Nonton. Kenapa? Ya karena tidurnya saja menyertakan Allah. Sedangkan ibadahnya orang yang tidak alim, yang bodoh, dia tidak tahu batasan-batasannya. Nah, nggih, dadi melo-melo antok ngoten. Dadi wong ruku melo ruku, sujud ora sujud. Nah, terus melangkahkan kaki ke masjid. Nah, ngoten nggih. Bagaimana melangkahkan kaki kita itu dihitung kaki kanan menaikkan derajat, kaki kiri merontokkan dosa. Nah, itu kalau dalam hadisnya konteks beberapa riwayat itu ternyata bahasanya mentawad doa wudu dhisik. Jadi gak wuduin nang ngene masjid boten, wuduin nang omah. Posisi dia berjalan ke masjid dalam keadaan tidak punya hadas. Nggih. Nah, ini perlu diingat-ingat nih. Jadi fadilahnya, keutamanya akan didapat ketika dia itu melangkahkan kaki dalam keadaan punya wudu. Kaki kanannya meninggikan derajat, kaki kirinya merontokkan. Nonton. Napa nih wudunya? Wudu terus kerja gitu. Tapi kanannya tadi hadisnya. Kalau hadisnya tentang fadilah melangkahkan kaki ke masjid. Jadi Rasulullah itu tak pernah bersabda begini kalau nggak salah hadisnya. Jibril pernah mendatangi suatu malam. Ja'ani al-lailata Jibril. Atin min Rasulullah, bukan nyebut jenenge Jibril, tapi atin min Rasulullah, pesuruh Allah. Tapi yang dimaksud ada malaikat Jibril. Kemudian Jibril tanya, ya Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang didiskusikan oleh para malaikat di langit sana? Nah Nabi enggak tahu aku. Terus tangannya malaikat Jibril ditempelno dodone Kanjeng Nabi. Sakal niku Kanjeng Nabi langsung tahu ma baina samawati wal ard, apa yang terjadi di langit, apa yang di bumi tahu. Jagat ketan jagat kulon langsung ngeru. Akhirnya ditakon, ya Muhammad, apakah kamu tahu sekarang apa yang didiskusikan oleh para malaikat? Ya, aku tahu. Fit darajat